Rekomendasi film horor terseram di dunia berdasarkan berbagai sumber, mulai dari ulasan kritikus film internasional, hasil jajak pendapat publik, hingga penelitian ilmiah yang mengukur reaksi fisiologis penonton seperti peningkatan detak jantung dan kadar adrenalin saat menonton. Dengan gaya, pendekatan, dan tema yang berbeda-beda, film-film ini menunjukkan bahwa ketakutan bisa datang dalam banyak bentuk, dari kerasukan iblis dan rumah berhantu, hingga teror psikologis yang menusuk batin penontonnya. Dan inilah dia daftarnya. The Evil Dead 1981 bisa digambarkan sebagai sebuah film horor independen yang brutal, ambisius, dan menjadi pelopor horor kultus dengan segala keterbatasan produksinya. Film ini adalah debut penyutradaraan dari Sam Raimi yang kelak menjadi sutradara ternama dan menjadi fondasi bagi waralaba horor yang sangat dicintai. Sam Raimi menunjukkan gaya visualnya yang khas di film ini, menggunakan gerakan kamera yang energik, cepat, dan unik, terutama untuk menggambarkan perspektif iblis yang melaju kencang di hutan. Gaya ini memberikan kesan yang luar biasa dan membedakan film ini dari horor lain pada masanya. Film ini menceritakan 5 sahabat muda, Ash Williams dan teman-temannya, yang pergi berlibur ke sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Mereka tanpa sengaja menemukan Necronomicon Ex Mortis, atau Book of the Dead, sebuah kitab kuno berisi mantra-mantra pemanggil arwah jahat. Ketika salah satu dari mereka membacakan teksnya dengan keras, kekuatan jahat pun bangkit dan mulai meneror kelupuk tersebut satu persatu. The Evil Dead 1981 bukan film horor yang bersih atau sempurna. Film ini adalah pengalaman horor yang mentah dan tanpa kompromi. Hingga kini, film ini masih dianggap sebagai salah satu contoh terbaik bagaimana sebuah karya horor berbiaya rendah dapat meninggalkan pengaruh besar di dunia perfilman. Sinister 2012 adalah film horor psikologis yang disutradarai oleh Scott Derrickson dan dikenal sebagai salah satu film paling menakutkan dalam dekade terakhir. Ceritanya mengikuti Alison Oswald, Ethan Hawke, seorang penulis kriminal sejati yang sedang mencari inspirasi untuk buku barunya. Ia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah baru tanpa sepengetahuan sang istri bahwa rumah tersebut pernah menjadi lokasi pembunuhan brutal. Dengan atmosfer suram, musik yang menghantui dan ketegangan yang terus meningkat, Sinister berhasil menciptakan rasa takut yang mendalam tanpa mengandalkan jump scare berlebihan. Penampilan Ethan Hawke yang realistis membuat penonton ikut merasakan ketegangan dan obsesi karakter utamanya. Tak heran, film ini bahkan disebut oleh sebuah studi ilmiah sebagai film paling menakutkan di dunia karena mampu meningkatkan detak jantung penonton secara signifikan sepanjang penayangannya. Sinister membangun ketegangan bukan lewat jump scare semata, melainkan melalui suasana mencekam, tata suara yang menghantui, dan misteri yang perlahan mengungkap kengerian di balik layar. Performa Ethan Hawke yang intens serta sinematografi gelap non suram membuat penonton merasa terus diawasi sepanjang film. Bahkan, sebuah studi ilmiah yang mengukur detak jantung penonton menyebut Sinister sebagai film paling menakutkan yang pernah dibuat. Sebuah bukti kuat bahwa teror film ini bekerja hingga ke level biologis. Hingga kini, Sinister tetap diingat sebagai contoh sempurna dari horor modern yang memadukan kisah misteri, ketegangan psikologis, dan mitologi supranatural dengan sangat efektif. Insidious 2010 merupakan film horor supernatural yang disutradarai oleh James Wan dan ditulis oleh Leigh Whannell, duo kreator di balik Saw. Film ini menjadi salah satu karya yang menghidupkan kembali genre horor modern dengan pendekatan atmosferik, penuh ketegangan, dan minim darah, namun sangat menakutkan. Film ini berhasil membangkitkan ketakutan penonton melalui kombinasi suasana yang mencekam, jump scare yang cerdas, dan konsep cerita yang orisinal. Ceritanya berfokus pada pasangan Josh atau Patrick Wilson dan Renee Lambert atau Rose Byrne yang mengalami kejadian aneh setelah putra mereka, Dalton, tiba-tiba jatuh koma tanpa penjelasan medis yang jelas. Salah satu kekuatan utama Insidious adalah kemampuannya membangun ketegangan secara perlahan dan menciptakan atmosfer yang mengerikan. Dengan pencahayaan suram, tata suara yang menegangkan, dan desain makhluk gaib yang mengerikan, Insidious berhasil menciptakan ketakutan yang meresap hingga ke psikologis penonton.
Film ini juga memperkenalkan karakter Alice Rainier, seorang paranormal yang kemudian menjadi tokoh penting dalam waralaba Insidious. Kesuksesan Insidious tidak hanya terletak pada adegan-adegan menakutkannya, tetapi juga pada cara James Wan membangun rasa takut melalui suasana dan misteri, bukan sekedar kejutan visual. Hingga kini, film ini masih dianggap sebagai salah satu horor modern terbaik yang berhasil mengembalikan esensi hantu klasik dalam bentuk yang segar dan sangat mencekam. You know what she did? The Exorcist tahun 1973 merupakan salah satu film horor paling berpengaruh dan menakutkan yang pernah dibuat, serta menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman dunia. Disutradarai oleh William Friedkin dan diadaptasi dari novel karya William Peter Blatty, film ini mengangkat kisah nyata yang terinspirasi dari peristiwa kerasukan pada tahun 1949. Ceritanya berpusat pada Regan McNeil, Linda Blair, seorang gadis kecil berusia 12 tahun yang tinggal bersama ibunya, Chris McNeil, seorang aktris terkenal. Kehidupan mereka yang awalnya tenang berubah drastis ketika Regan mulai menunjukkan perilaku aneh, penuh kekerasan, dan tak bisa dijelaskan secara medis. Ketika dirilis pada tahun 1973, film ini menimbulkan histeria global. Banyak penonton pingsan, keluar dari bioskop karena ketakutan, bahkan beberapa gereja mengeluarkan peringatan untuk tidak menontonnya. Namun di balik sensasi horornya, The Exorcist juga menyajikan kedalaman emosional dan spiritual yang jarang ditemukan dalam film horor lain. Film ini tidak hanya menggambarkan kerasukan setan, tetapi juga pergulatan iman, rasa bersalah, dan ketakutan manusia terhadap kekuatan tak terlihat. Hingga kini, The Exorcist tetap menjadi patokan utama dalam genre horor. Ketegangan film ini dibangun dengan luar biasa, melalui sinematografi kelam, efek praktikal yang revolusioner, dan musik yang mencekam. The Exorcist masih dianggap sebagai mahakarya horor yang memadukan teror, drama spiritual, dan refleksi mendalam tentang pertarungan antara iman dan kejahatan. The Conjuring 2013 adalah film horor supernatural yang disutradarai oleh James Wan dan diangkat dari kisah nyata pasangan demonolog terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Cerita berfokus pada keluarga Perron yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di Rhode Island pada tahun 1971. Awalnya, kehidupan mereka tampak normal. Namun perlahan berbagai kejadian aneh dan menakutkan mulai menghantui. Bau busuk misterius, pintu yang terbuka sendiri, hingga penampakan bayangan menyeramkan di malam hari. Merasa tak lagi mampu menghadapi gangguan itu, keluarga Perron meminta bantuan Ed Patrick Wilson dan Lorraine Warren Vera Farmiga. Kedua penyelidik paranormal ini segera menyadari bahwa rumah tersebut dihuni oleh roh jahat yang jauh lebih kuat dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dengan atmosfer kelam, penyutradaraan yang penuh tegangan serta akting yang sangat meyakinkan, The Conjuring berhasil menciptakan teror yang terasa nyata tanpa harus mengandalkan efek visual berlebihan. Film ini tidak hanya menghadirkan jump scare yang efektif, tetapi juga membangun suasana horor klasik yang perlahan menekan psikologis penonton. Keberhasilan The Conjuring membuka jalan bagi semesta film horor The Conjuring Universe, termasuk Annabelle dan The Nun. Hingga kini, film ini tetap dikenang sebagai salah satu horor modern terbaik yang mampu menyeimbangkan ketegangan, drama emosional, dan kisah spiritual dengan sangat solid.